kemudahan, Allah tidak inginkan kesulitan. Rasul bersabda, "Inna hadzal din yusr wa la yushaddad din ahadun illa ghalaba." Agama ini mudah. Asal kita tidak mengikuti konsep Nabi, rumit luar biasa, hasil tidak ada yang menjamin. Tapi kalau kita ikuti konsep Nabi, pasti mudah, hasilnya dahsyat. Untuk itu, maka seharusnya orang-orang beriman sederhana menerima konsep Rasulullah di dunia pendidikan, dan sesederhana mereka membuang konsep yang tidak sejalan dengan imannya. Kenapa hari ini jadi terbalik? Kita kalau disodori ayat atau hadis, kita berkata ini mungkin ada tafsir lain, Pak, mungkin. Betul. Saya diskusi, ini Masya Allah, ini seorang, ini ceritanya ini beliau orang pendidikan, muslim taat, dia sedang mengkritisi dunia pendidikan hari ini, jadi saking, tapi begitu disodori ayat juga bingung juga. Bingung juga, Pak. Ayatnya disodorkan adalah idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berkata pada anaknya, sementara Luqman sedang menasihati anaknya, dalam nasihatnya Luqman berkata, "Nak, jangan berbuat kemusyrikan. Kemusyrikan dosa yang besar." Saking itu orang terbelenggu dengan jangan berkata jangan, akhirnya dia bilang, ini terjemahannya jangan pakai kata jangan. Coba bayangin coba, saking susah menerima syariat Allah itu susah sekali. Kenapa? Karena ada penelitian yang kalau kata jangan itu negatif di otak anak-anak, di hati anak-anak akan malah bukannya positif. Seterusnya dengan teori otak ini, otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang, otak dia bahas. Muter-muter kan itu, Pak. Teori paling hebat hari ini adalah teori otak. Cuma itu doang, paling hebat. Paling hebat itu teori, dianggap paling hebat. Teori otak dan teori usia perkembangan anak ini dianggap paling hebat. Ya. Jadi bingung. Terus bagaimana dong, Pak? Kalau ini kan kata-katanya ya bunayya lah kan jangan, tahu kita ya kan? La tusyrik billah. Begini cara terjemahinnya. Wahai anakku, usahlah. Antum aja ketawa coba. Antum yang orang Indonesia aja ketawa. Mas, ini bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Kalau la dalam bahasa Arab itu cuma ada dua, la nafiyah dan la nahiyah. Ini bahasa Arab, ini bahasa Arab Quran kita, bukan bahasa Melayu. Ente puter-puter di bahasa Indonesia, bahasa Melayu enggak. Ini bahasa Arab. La itu cuma dua, ada la nafiyah, la nahiyah. La nafiyah itu meniadakan, negatif, mengatakan bukan. La nahiyah itu artinya jangan. Itu. Lihat, Pak, saking orang susah menerima syariat Allah. Selama ini kita teriak-teriak kan, syariat Allah, syariat Allah. Kita susah menerima syariat Allah. Hal yang sama di dalam apapun. Saya kasih contoh. Ini di Indonesia sudah dilawan secara konstitusional. Nabi kita bersabda, Rasul kita bersabda, yang katanya teladan kita, bersabda, "Alikus saut fa innahu lahum adaba." Kata Nabi, gantungkan cambuk. Itu yang akan menjadikan anak-anakmu beradab. Ayo. Ahli pendidikan sekarang angkat tangan. Tanggung jawab sekarang. Angkat tangan. Psikolog, angkat tangan. Silakan, angkat tangan. Tanggung jawab tentang ini konsep Nabi kita, bukan? Kita Muslim, kita ngaji di rumah Allah. Rasul sampaikan ini. Saking susahnya menerima, diputar lagi, Pak. Mungkin ini Ustaz, mungkin ya. Begini Ustaz maknanya nih. Ini bahasa Arab, Mas. Ada yang di sini banyak Ustaz bisa bahasa Arab. Aliku, kata ta'alik artinya gantungkan. As-saut dalam bahasa Arab, sauto dalam bahasa tidak ada makna lain kecuali cambuk. Mau antum terjemahin apa lagi?
gantungkan cambuk. Fa innahu lahum adaba. Itu akan membuat anakmu beradab. Tapi Bapak Ibu tolong ini jangan dibawa pulang hadisnya. Karena saya belum jelaskan utuh. Nanti saya di demo sama orang Malang. Pulang sampai bandara ditangkap polisi istri. Gara-gara Pak Budi terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Ilmunya belum. Saya cuma ingin cuplikkan karena ini ada konsepnya sendiri. Ada konsepnya sendiri. Ketika Nabi mengatakan, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin." Perintahkan anakmu salat usia 7, pukul usia 10 kalau belum salat. Mukul anak umur 10 tahun itu pelanggaran HAM. Oh iya. Guru melakukannya yakin masuk penjara. Betul? Ya. Bagaimana kemudian hari ini kita berteriak-teriak tentang syariat Allah? Ini syariat Rasulnya. Syariat Rasulnya. Semua kita tahu hadis ini bukan? Ya. Memukul ada aturannya. Cambuk ada aturannya. Aturannya detail. Bukan malam ini saya bahasnya. Makanya saya bilang jangan dibawa pulang hadis ini. Letakkan aja di masjid ini, kapan-kapan kita ketemu lagi. Insya Allah ya. Jangan dibawa pulang dulu, nanti pulang nyabutin anaknya susah tuh. Baik ya. Bapak Ibu saudariku dirahmati Allah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa bisa nggak ya kita ini begitu mendengar ayat dan hadis belajar. Yuk kita belajar. Namanya Islam sudah jatuh 200-an tahun ini. Yuk kita bisa nggak kita gitu mencoba untuk belajar seperti Umar radhiyallahu anhu. Begitu kan mendengarkan Nabi mengatakan gantungkan cambuk, Umar ke pasar beli cambuk, Pak. Nggak pakai mikir itu kira-kira analisanya apa, hikmahnya apa, nggak pakai mikir. Tadi orang-orang yang beriman mendukungnya, menolongnya, mengikuti cahaya yang diturunkan pada Quran cahaya. Nggak percaya? Itu masalah kita nggak percaya. Makanya kita tawar, usahlah tadi itu. Saking nggak percayanya kalau Quran cahaya, ya kan? Bisa nggak gitu? Umar pergi ke pasar beli cambuk, gantung di temboknya, diumumkan. Kau lihat cambuk itu pada anak-anaknya. Kau lihat cambuk itu yang akan membuat kalian beradab. Simple Pak. Bisa nggak? Hasilnya antum lihat, hasilnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, betul? Salah satu putra beliau dan putra-putra beliau yang lain. Dahsyat hasilnya. Salah satunya Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha.